Perkataan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada KOM. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti KOM. KOM dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini satu masyarakat sosialistik. Selamat datang di History 1 Menit. Hari ini kita akan menyusuri sejarah panjang komunisme di Indonesia mulai dari kedatangannya dan alasan mengapa akhirnya ditolak, hingga melihat perbedaan dengan negara lain seperti Tiongkok yang memilih ideologi ini dan berhasil menjadi negara maju. Kita juga akan membayangkan bagaimana jika kudeta G30 SPKI berhasil, serta memahami alasan mengapa para pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan kita. Mari kita simak ceritanya. Komunisme pertama kali hadir di Indonesia pada awal abad ke-20 di masa penjajahan Belanda. Gerakan ini datang melalui pengaruh Partai Komunis Soviet yang berkembang pesat di dunia saat itu. Pada tahun 1920, Partai Komunis Indonesia atau PKI didirikan menjadi partai komunis pertama di Asia Tenggara. Mereka mendapatkan pengikut yang besar, terutama dari kaum buruh dan petani yang merasa tertekan oleh sistem kolonial. Namun, tidak butuh waktu lama bagi PKI untuk bertindak radikal. Mereka melakukan pemberontakan besar pada 1926 hingga 1927. Namun sayangnya gagal dan menyebabkan PKI dibubarkan oleh Belanda. Meski begitu, setelah Indonesia merdeka, PKI muncul kembali dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Di tahun 1960-an, PKI bahkan menjadi partai komunis terbesar di luar negara-negara Blok Timur. Presiden Soekarno saat itu mendukung PKI melalui konsep Nasakom yang menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme. Harapannya, ketiga ideologi ini bisa berdampingan dan membangun persatuan bangsa Indonesia yang baru. Namun, seiring waktu, menjadi jelas bahwa ideologi komunis tidak bisa berdampingan dengan budaya Indonesia. Ada beberapa alasan mendasar yang menyebabkan komunisme pada akhirnya tidak diterima. Pertama, rakyat Indonesia memiliki trauma sosial dari peristiwa pemberontakan PKI pada 1926 dan kejadian G30S di tahun 1965 yang membuat komunisme dicap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Tragedi G30S yang melibatkan pembunuhan 6 jenderal TNI semakin memperkuat pandangan bahwa PKI memiliki ambisi untuk menguasai Indonesia secara paksa. Kedua, komunisme dianggap bertentangan dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang sangat religius. Bagi banyak rakyat Indonesia, ideologi komunis yang dikenal dengan ateisme dianggap mengabaikan peran agama yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketiga, keberagaman suku, agama, dan budaya Indonesia membuat komunisme yang mendorong keseragaman ekonomi dan sosial sulit diterapkan. Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lebih cocok untuk masyarakat kita yang sangat beragam. Sebagai perbandingan, mari kita lihat Tiongkok, salah satu negara komunis terbesar yang berhasil mencapai kemajuan ekonomi luar biasa. Meski secara ideologi mereka tetap komunis, Tiongkok di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping memulai reformasi besar-besaran sejak akhir 1970-an yang memperkenalkan konsep sosialisme dengan karakteristik Tiongkok yang memungkinkan adanya sektor swasta dan ekonomi pasar dalam negara komunis satu partai. Reformasi ini membawa Tiongkok menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Kombinasi antara pemerintahan yang otoriter dan ekonomi kapitalistik menjadikan Tiongkok unik. Namun, model ini mungkin sulit diterapkan di Indonesia karena Tiongkok tidak memiliki keragaman agama, budaya, dan politik yang sama seperti Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jika kudeta G30S berhasil, Indonesia bisa menjadi negara maju seperti Tiongkok? Jika PKI berhasil menguasai negara, Indonesia mungkin akan berubah menjadi negara komunis satu partai, yang kemungkinan besar akan meniru sistem pemerintahan otoriter seperti di Tiongkok atau Uni Soviet. Namun, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa banyak negara komunis yang justru gagal mencapai kemajuan. Seperti Korea Utara, yang meskipun komunis, mengalami isolasi dan krisis ekonomi. Di sisi lain, Indonesia mungkin akan menghadapi ketegangan sosial yang besar.
bahkan konflik internal. Karena keragaman suku, agama, dan budaya kita sangat tinggi, transisi menjadi negara komunis berisiko, menimbulkan konflik berkepanjangan, dan mungkin sulit bertahan secara sosial maupun ekonomi. Akhirnya, para pendiri bangsa Indonesia memilih Pancasila sebagai ideologi yang paling cocok untuk negeri ini. Pancasila yang berakar pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial adalah ideologi yang tidak hanya menyatukan tetapi juga menghargai keberagaman kita. Pancasila memungkinkan Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi agama, menghormati perbedaan budaya, dan mempertahankan stabilitas sosial. Berbeda dengan komunisme yang mengutamakan keseragaman, Pancasila memberikan ruang bagi semua golongan, sehingga kita tetap bisa bersatu di tengah keberagaman. Itulah mengapa pilihan para Founding Fathers untuk menetapkan Pancasila adalah pilihan terbaik bagi negara kita. Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Terima kasih sudah menonton History 1 Menit. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.